Hukum ke-13. Saat meminta bantuan, pancinglah kepentingan orang lain. Jangan pernah pancing belas kasihan atau rasa syukur mereka. Pertimbangan. Jika Anda perlu meminta bantuan dari seorang sekutu, jangan repot-repot mengingatkannya tentang bantuan dan perbuatan baik Anda di masa lalu. Dia pasti menemukan cara untuk mengabaikan Anda. Sebaliknya, bongkar sesuatu dalam permintaan Anda atau dalam persekutuan Anda dengannya yang bisa memberinya keuntungan, dan tekankan keuntungan itu secara berlebihan. Dia pasti merespon dengan antusias saat menyadari keuntungan yang bisa dia peroleh. Pelanggaran terhadap hukum ini. Pada awal abad 14, seorang pemuda bernama Castruccio Castracani naik jabatan dari seorang tentara biasa menjadi Lord Kota Besar Lucca, Italia. Salah satu keluarga paling berkuasa di kota itu, keluarga Poggio, sangatlah berjasa dalam meningkatkan karirnya yang dilakukan lewat jalan pengkhianatan dan pertumpahan darah. Tetapi setelah ia berkuasa, mereka mulai merasa bahwa ia telah melupakan mereka. Ambisinya melampaui rasa terima kasih apapun yang ia rasakan. Pada tahun 1325, selagi Castruccio pergi dan memerangi rival utama Lucca, Florence, keluarga Poggio berkomplot dengan keluarga-keluarga bangsawan lain di kota itu untuk menyingkirkan sang pangeran yang suka membuat onar dan ambisius ini. Dengan menunggangi suatu pemberontakan, para pembuat rencana ini menyerang dan membunuh gubernur yang telah Castruccio tinggalkan untuk memerintah kota itu. Kerusuhan pun terjadi, dan para pendukung Castruccio dan para pendukung Poggio siap berperang. Namun demikian, pada puncak ketegangan itu, Stefano di Poggio, anggota keluarga Poggio yang tertua, turun tangan dan berhasil membuat kedua belah pihak memilih jalan damai. Sebagai seorang pria pencinta damai, Stefano tidak ambil bagian dalam konspirasi tersebut. Ia telah memberitahu keluarganya bahwa konspirasi tersebut akan berakhir dengan banjir darah yang tidak ada gunanya. Sekarang, ia bersikeras bahwa sebaiknya ia mengetengahi masalah ini atas nama keluarganya dan membujuk Castruccio untuk mendengarkan keluhan mereka dan memenuhi tuntutan mereka. Stefano adalah anggota klan Poggio yang tertua dan paling bijak, jadi keluarganya setuju mempercayai keahlian diplomasinya, alih-alih berperang dengan menggunakan senjata. Ketika berita tentang pemberontakan tersebut terdengar oleh Castruccio, ia bergegas kembali ke Lucca. Namun demikian, pada saat ia tiba, peperangan itu sudah dihentikan lewat perantaraan Stefano, dan ia terkejut oleh ketenangan dan kedamaian di kota itu. Stefano di Poggio membayangkan bahwa Castruccio akan merasa berterima kasih kepadanya karena ia telah ambil bagian meredam pemberontakan tersebut. Jadi ia mengunjungi sang pangeran. Ia berkata bahwa para pemberontak keluarganya masih muda dan tak sabaran, haus kekuasaan, namun tidak berpengalaman. Ia ingat kemurahan hatinya di masa lalu kepada Castruccio. Ia berkata bahwa karena semua alasan inilah, sang pangeran hebat itu sebaiknya memaafkan keluarga Poggio dan mendengarkan keluhan mereka. Ia berkata bahwa inilah satu-satunya tindakan adil yang bisa dilakukan karena keluarga itu telah dengan penuh kesediaan memilih jalan damai dan selalu mendukungnya. Castruccio mendengarkan dengan sabar, sepertinya ia sama sekali tidak marah atau benci. Sebaliknya, ia memberitahu Stefano bahwa keadilan pasti menang, dan ia meminta Stefano membawa seluruh anggota keluarganya ke istana untuk membicarakan keluhan mereka dan membuat kesepakatan. Saat mereka berpamitan, Castruccio berkata bahwa ia bersyukur kepada Tuhan atas peluang yang telah diberikan kepadanya untuk menunjukkan pengampunan dan kebaikan hatinya. Malam itu, seluruh anggota keluarga Poggio datang ke istana. Castruccio langsung menyuruh mereka dipenjara dan beberapa hari kemudian mereka semua dihukum mati, termasuk Stefano. Interpretasi. Stefano di Poggio adalah perwujudan semua orang yang merasa yakin bahwa keadilan dan tujuan yang baik pasti menang. Tentunya permohonan agar diperlakukan adil dan diberi ucapan terima kasih yang sepantasnya sesekali berhasil di masa lalu. Tetapi seringkali tindakan ini mengakibatkan konsekuensi yang menakutkan, terutama ketika kita menghadapi orang-orang seperti Castruccio. Stefano tahu bahwa sang pangeran telah meraih puncak kekuasaannya dengan cara menipu dan lewat jalan kekerasan. Bagaimanapun juga, inilah seorang pria yang telah membunuh seorang teman dekat yang setia. Ketika Castruccio diberitahu bahwa membunuh teman lama semacam itu merupakan tindakan yang buruk, ia membalas bahwa ia bukan menghukum mati seorang teman lama, melainkan seorang musuh baru.
Seorang pria seperti Castruccio hanya mengetahui jalur kekerasan dan kepentingan dirinya sendiri. Ketika pemberontakan tersebut dimulai, mengakhirinya dan menempatkan diri di bawah kemurahan hati Castruccio merupakan langkah yang paling berbahaya yang mungkin diambil. Namun demikian, bahkan setelah Stefano di Poggio melakukan kesalahan fatal itu pun, ia tetap mendapat pilihan. Ia bisa menawarkan uang kepada Castruccio, bisa membuat janji tentang masa depan, bisa menerangkan bahwa keluarga Poggio masih bisa memberinya kontribusi bagi kekuasaan Castruccio. Misalnya pengaruh mereka terhadap keluarga-keluarga paling berpengaruh di Roma, dan pernikahan besar yang bisa mereka atur. Sebaliknya, Stefano malah mengungkit-ungkit masa lalu, dan hutang yang bukan kewajiban-kewajiban Castruccio. Seorang manusia bukan hanya tidak wajib merasa bersyukur, tetapi rasa syukur seringkali merupakan beban besar yang pasti dengan senang hati ia buang. Dan dalam kasus ini, Castruccio menyingkirkan kewajibannya sendiri kepada keluarga Poggio dengan menyingkirkan mereka. Ketaatan kepada hukum ini. Pada tahun 433 sebelum Masehi, persis sebelum pecah perang Peloponnesus, Pulau Korcyra, kemudian disebut Korfu, dan kota negara bagian Yunani yang disebut Korintus hampir mengalami konflik. Kedua belah pihak mengirimkan duta besar mereka ke Athena untuk mencoba membujuk rakyat Athena agar memihak mereka. Taruhannya tinggi, karena siapapun yang didukung oleh Athena pasti menang, dan siapapun yang menang perang pasti tidak berbelas kasihan kepada pihak yang kalah perang. Korcyra dulu yang bicara. Duta besarnya memulai pidatonya dengan mengakui bahwa pulau itu belum pernah menolong Athena sebelumnya, dan sesungguhnya telah bersekutu dengan musuh-musuh Athena. Tidak ada ikatan persahabatan atau rasa terima kasih antara Korcyra dan Athena. Iya, si duta besar mengakui bahwa ia datang ke Athena sekarang karena rasa takut dan kekhawatiran atas keselamatan Korcyra. Satu-satunya hal yang bisa ia tawarkan adalah persekutuan yang menguntungkan minat bersama. Korcyra memiliki angkatan laut yang jumlah dan kekuatannya hanya bisa ditandingi oleh angkatan laut Athena. Persekutuan antara kedua negara bagian itu akan menciptakan kekuatan yang dahsyat. Kekuatan yang bahkan bisa membuat negara bagian saingan mereka, Sparta, merasa terintimidasi. Sayangnya hanya itu saja yang bisa ditawarkan oleh Korcyra. Wakil dari Korintus kemudian menyampaikan pidato yang brilian dan penuh semangat yang sangat berbeda dari pidato duta besar Korcyra yang membosankan dan tidak bersemangat. Ia membicarakan tentang segala tindakan yang telah Korintus lakukan bagi Athena di masa lalu. Ia bertanya bagaimana kelihatannya di mata sekutu-sekutu Athena yang lain jika kota besar itu membuat kesepakatan dengan mantan musuhnya daripada dengan temannya di masa kini. Temannya yang melayani Athena dengan setia. Mungkin para sekutu itu akan melanggar kesepakatan mereka dengan Athena jika mereka tahu bahwa kesetiaan mereka tidak dihargai. Ia merujuk hukum Helenisme dan kebutuhan untuk membalas Korintus atas segenap perbuatan baiknya. Akhirnya ia menyampaikan daftar banyak jasa yang telah dilakukan Korintus bagi Athena dan pentingnya menunjukkan rasa terima kasih kepada teman. Usai pidato itu, para pejabat Athena memperdebatkan persoalan tersebut dalam suatu pertemuan. Pada ronde kedua pertemuan tersebut, mereka memberi suara yang berjumlah sangat besar untuk bersekutu dengan Korcyra dan melantarkan Korintus. Interpretasi. Sejarah telah menggambarkan bangsa Athena dengan mulia, tetapi mereka adalah para realis unggul di zaman klasik Yunani. Saat menghadapi mereka, semua pernyataan retoris, semua permintaan yang bersifat emosional di dunia ini takkan sanggup menandingi argumentasi pragmatis yang baik, terutama argumentasi yang memperbesar kekuasaan mereka. Yang tidak disadari oleh si duta besar Korintus adalah bahwa referensinya terhadap kemurahan hati Korintus di masa lalu kepada Athena hanya membuat rakyat Athena kesal, karena pidato itu secara halus meminta mereka merasa bersalah dan wajib menolong Korintus. Bangsa Athena tidak memperdulikan bantuan di masa lalu dan perasaan bersahabat. Pada saat yang sama, mereka tahu bahwa jika sekutu-sekutu mereka yang lain menganggap mereka tidak tahu terima kasih karena telah menelantarkan Korintus, negara-negara bagian itu tetap tidak mungkin memutuskan ikatan mereka dengan Athena, karena Athena memiliki kekuasaan dan keunggulan di Yunani. Athena memerintah kerajaannya lewat jalan kekerasan, dan mereka hanya perlu memaksa sekutu pemberontak manapun untuk kembali bersekutu dengan mereka. Ketika manusia memilih antara membicarakan tentang masa lalu dan masa depan, seseorang yang pragmatis selalu memilih membicarakan masa depan dan melupakan masa lalu. Sebagaimana yang disadari oleh penduduk Korcyra, selalu lebih baik untuk berbicara dengan cara pragmatis kepada seseorang yang pragmatis. Pada akhirnya, sebagian besar manusia memang pragmatis. Mereka jarang bertindak bertentangan dengan kepentingan mereka sendiri.
peraturan yang selalu berlaku adalah bahwa pihak yang lemah seharusnya tunduk kepada pihak yang kuat. Selain itu, kita selalu menganggap diri kita pantas menerima kekuasaan kita. Hingga sekarang pun kita juga berpikir bahwa kita pantas menerima kekuasaan kita. Tetapi sekarang, setelah memperhitungkan kepentingan Anda sendiri, Anda mulai bicara tentang apa yang benar dan apa yang salah. Pertimbangan seperti ini tetap tidak pernah menyebabkan manusia menolak peluang memperluas kekuasaan yang ditawarkan oleh pihak yang memiliki kekuatan superior. Wakil Athena yang datang ke Sparta dikutip dari The Peloponnesian War, Thucydides, kira-kira tahun 465 sampai 395 sebelum Masehi. Kunci kekuasaan. Dalam mencari kekuasaan, Anda pasti selalu mendapati diri Anda berada dalam posisi meminta bantuan dari orang-orang yang lebih berkuasa daripada Anda. Ada seni untuk meminta bantuan. Seni yang tergantung dari kemampuan Anda untuk memahami orang yang Anda hadapi dan tidak menganggap kebutuhan mereka sama dengan kebutuhan Anda. Sebagian besar manusia tidak pernah berhasil melakukannya karena mereka benar-benar terjebak dalam keinginan mereka sendiri. Mereka selalu berasumsi bahwa orang lain yang mereka mintai bantuan memiliki minat tanpa pamrih untuk menolong mereka. Mereka bicara seolah kebutuhan mereka penting bagi orang-orang ini, padahal mungkin mereka sama sekali tidak peduli. Kadang mereka membahas persoalan-persoalan yang lebih luas, tujuan luas atau emosi yang mendalam seperti cinta dan rasa terima kasih. Mereka memilih memaparkan gambaran umumnya, padahal realitas sehari-hari yang sederhana pasti jauh lebih menarik. Yang tidak mereka sadari adalah bahwa bahkan orang yang paling berkuasa pun terkurung di dalam kebutuhannya sendiri. Dan bahkan jika Anda tidak memancing kepentingannya sendiri, dia hanya akan menganggap Anda sebagai seseorang yang putus asa atau dalam keadaan terbaik, dia akan menganggap Anda membuang-buang waktunya. Pada abad ke-16, para misionaris Portugis telah berusaha selama bertahun-tahun untuk mengajarkan agama Katolik kepada bangsa Jepang. Sedangkan pada saat yang sama, Portugal memonopoli perdagangan antara Jepang dan Eropa. Meskipun para misionaris itu memang meraih kesuksesan yang lumayan, mereka tidak pernah bisa sukses besar di kalangan penguasa elit. Tetapi pada permulaan abad 17, sesungguhnya pengajaran agama baru yang mereka lakukan telah benar-benar menimbulkan kebencian Kaisar Jepang, Ieyasu. Ketika bangsa Belanda mulai berbondong-bondong datang ke Jepang, Ieyasu amat lega. Ia membutuhkan bangsa Eropa untuk menyerap pengetahuan mereka tentang pistol dan navigasi. Dan akhirnya datanglah bangsa Eropa yang tidak peduli sama sekali tentang penyebaran agama. Bangsa Belanda hanya ingin berdagang. Ieyasu segera bertindak untuk mengusir bangsa Portugis. Sejak saat itu, ia hanya mau berdagang dengan bangsa Belanda yang berpikiran pragmatis. Jepang dan Belanda adalah dua budaya yang sangat berlainan, tetapi masing-masing memiliki kepedulian yang kekal dan universal, kepentingan diri sendiri. Setiap orang yang Anda hadapi bagaikan satu budaya baru, satu daratan asing dengan masa lalu yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan Anda. Namun demikian, Anda bisa menghindari perbedaan antara dia dan Anda dengan memancing kepentingannya sendiri. Jangan tunjukkan sikap yang samar-samar. Anda memiliki pengetahuan yang berharga untuk dibagikan. Anda akan mengisi peti simpanannya dengan emas. Anda akan membuatnya hidup lebih lama dan lebih bahagia. Inilah bahasa yang kita semua pergunakan dan pahami. Satu langkah utama dalam proses ini adalah memahami jiwa orang lain. Apakah dia angkuh? Apakah dia memperdulikan tentang reputasinya atau kedudukan sosialnya? Apakah dia memiliki musuh yang bisa Anda bantu singkirkan? Apakah dia hanya termotivasi oleh uang dan kekuasaan? Ketika pasukan Mongolia menyerang Cina pada abad ke-12, mereka mengancam menghapuskan satu budaya yang telah bertumbuh subur selama 2000 tahun lebih. Pemimpin mereka, Genghis Khan, hanya menganggap Cina sebagai satu negara yang kekurangan padang rumput untuk kuda-kudanya. Jadi, ia memutuskan menghancurkan negara itu, meratakan semua kota besarnya, karena lebih baik menghapuskan bangsa Cina dan membiarkan rumput tumbuh. Yang menyelamatkan Cina dari kehancuran bukanlah seorang tentara, seorang jenderal, ataupun seorang raja, melainkan seorang pria bernama Ye Lucusai. Sebagai seorang pria asing, Cusai telah mulai menghargai superioritas budaya Cina. Ia berhasil menjadikan dirinya seorang penasihat kepercayaan Genghis Khan dan membujuknya bahwa ia bisa meraup kekayaan dari tempat itu. Alih-alih menghancurkannya, ia hanya menagih pajak dari semua orang yang tinggal di sana. Khan menyadari kebijaksanaan ide ini, jadi ia menuruti nasihat Cusai. Ketika Khan merebut kota Kaifeng setelah melakukan pengepungan panjang dan memutuskan membantai para penghuninya, sebagaimana yang ia lakukan di kota-kota besar lain yang telah melawannya, Cusai memberitahunya,
bahwa para tukang dan insinyur terbaik di Cina telah kabur dari Kaifeng, jadi lebih baik mereka dimanfaatkan. Kaifeng pun diselamatkan. Genghis Khan tidak pernah menunjukkan ulas asih seperti itu sebelumnya, tetapi yang menyelamatkan Kaifeng sesungguhnya bukan belas kasihan. Chu Sai mengenalkan dengan baik. Ia adalah seorang petani barbar yang tidak memperdulikan budaya sama sekali, atau apapun selain peperangan dan hasil yang praktis. Chu Sai memilih memancing satu-satunya emosi yang bisa mengubah pendirian seorang pria semacam itu. Keserakahan. Kepentingan diri adalah tuas yang akan menggerakkan manusia. Setelah Anda membuat mereka menyadari bahwa dalam suatu cara Anda bisa memenuhi kebutuhan mereka atau memajukan tujuan mereka, penolakan mereka terhadap permintaan bantuan Anda akan lenyap secara gaib. Setiap langkah yang Anda ambil untuk meraih kekuasaan, Anda harus melatih diri Anda untuk bisa menyelami pikiran orang lain, memahami kebutuhan dan minat mereka, dan menyingkirkan perasaan Anda sendiri yang mengaburkan kebenaran. Kuasailah seni ini, maka tidak akan ada batasan apapun terhadap prestasi yang bisa Anda raih. Seutas tali yang mengikat. Tali welas asih dan rasa terima kasih sangat tipis dan menerawang dan pasti putus saat terkena goncangan pertama. Jangan lemparkan tali penyelamat seperti itu. Tali kepentingan diri sendiri dijalin dengan banyak serat dan tidak bisa diputuskan dengan mudah. Tali ini akan melayani Anda dengan baik selama bertahun-tahun. Otoritas. Cara tersingkat dan termudah untuk memperoleh kekayaan adalah dengan membiarkan orang lain melihat dengan jelas bahwa mendukung keinginan Anda pasti menguntungkan bagi mereka. Jean de la Bruyère, 1645 sampai 1696. Pembalikan hukum. Sebagian orang pasti menganggap permohonan yang memancing kepentingan diri orang lain sebagai permohonan yang buruk dan tercela. Sesungguhnya mereka lebih memilih bisa mempraktikkan derma, ulas asih, dan keadilan, yang merupakan cara mereka merasa superior dibandingkan dengan Anda. Ketika Anda memohon bantuan mereka, Anda menegaskan kekuasaan dan posisi mereka. Mereka cukup kuat untuk tidak membutuhkan apa-apa dari Anda, kecuali peluang untuk merasa superior. Inilah anggur yang memabukkan mereka. Mereka sangat ingin mendanai proyek mereka, memperkenalkan Anda kepada orang-orang yang berkuasa. Tentu saja asalkan semua ini dilakukan di hadapan publik dan demi tujuan yang baik. Biasanya semakin banyak publik yang menonton, semakin baik. Karena itu, tidak semua orang bisa didekati dengan memancing kepentingan diri yang sinis. Sebagian orang akan merasa jijik oleh tindakan tersebut karena mereka tidak ingin terlihat termotivasi oleh hal-hal semacam itu. Mereka membutuhkan peluang untuk menunjukkan kebaikan hati mereka. Jangan malu-malu, beri mereka peluang itu. Toh Anda tidak memperdaya mereka dengan meminta bantuan mereka. Memberi dan terlihat memberi sesungguhnya benar-benar membuat mereka bahagia. Anda harus membedakan orang-orang yang berkuasa dan mencari tahu apa motivasi mereka. Ketika mereka memancarkan aura keserakahan, jangan pancing sisi dermawan mereka. Jika mereka ingin terlihat seperti dermawan yang mulia, jangan pancing keserakahan mereka. Si petani dan pohon apel. Seorang petani memiliki sebatang pohon apel di kebunnya yang tidak menghasilkan buah, tetapi hanya berfungsi sebagai tempat bertengger burung pipit dan belalang. Ia bertekad menebang pohon itu, dan sambil memegang kapak di tangannya, ia membacok akarnya dengan berani. Belalang-belalang dan burung-burung pipit itu memohon kepadanya agar tidak menebang pohon yang telah melindungi mereka dan membiarkan pohon itu tetap hidup, karena mereka akan menyanyi baginya dan meringankan kerja kerasnya. Ia tidak menggubris permintaan mereka, tapi membacok pohon itu lagi dan lagi dengan kapaknya. Ketika ia mencapai batang pohon itu, ia menemukan sebuah sarang lebah yang penuh madu. Setelah mencicipi madu itu, ia melemparkan kapaknya ke tanah, dan setelah menganggap pohon itu sebagai pohon suci, ia merawatnya dengan baik. Hanya kepentingan diri sendirilah yang bisa menggugah sebagian manusia. Fables, Aesop, abad 6 sebelum Masehi. Sebagian besar manusia amatlah subjektif, sehingga tidak ada apapun yang menarik minat mereka kecuali diri mereka sendiri. Mereka selalu memikirkan kasus mereka sendiri, segera setelah mereka mendengar pernyataan apapun, dan seluruh perhatian mereka tertuju kepada dan terserap oleh referensi sekecil apapun yang secara kebetulan berhubungan dengan apapun yang mempengaruhi mereka secara pribadi, walaupun referensi itu tidak berhubungan erat dengan mereka. Arthur Schopenhauer, 1788 sampai 1860. Nah, kita
udah sampai di akhir. Seperti biasa, terima kasih sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa beli buku originalnya. Sampai jumpa di hukum ke-14. Saya Justin. Selamat malam, pagi, siang, atau sore.